والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jamaah sedang salat subuh yang dimuliakan Allah. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tafsir Al-Muyassar, yang mana kita akan masuk di dalam surah At-Takatsur. Baik, ahsanta, Allah barik fiik. Baik, terima kasih atas kesempatan untuk membaca. Ada 3 hal barangkali sebagai faidah bersama ketika harakat fathah bertemu dengan wawu yang disukun. Sebagian qurra mereka membaca dengan bacaan yang lebih mengarah kepada huruf O, seperti dalam ayat yang ketiga, kalla sawfa ta'lamun, saw. Dan yang benar sebenarnya adalah lebih lari kepada huruf dhammah, karena wawu kalau identik dengan 3 harakat adalah harakat dhammah. Sawfa bukan saw, bukan sawfa ta'lamun, tetapi sawfa ta'lamun. Ini yang pertama. Apalagi kalau o-nya sudah terlalu jelas, saw seperti itu. Betul adalah saw, karena itu adalah huruf waw. Hal yang kedua adalah terkait dengan huruf ra. Huruf ra, dan ini terkhusus saudara-saudara kita yang ada di negeri Aceh, butuh perjuangan di dalam melafazkan dengan sesuai tajwid. Rata-rata mereka kebanyakan, ya, karena saya sering mendengar, lebih condong kepada imalah yang sughra, imalah yang kecil. Imalah itu huruf fathah dibaca ke arah gitu. Tetapi sughra bukan kubra, sehingga para ulama menyebut ini lahan yang khafi, walaupun kita harus berjuang untuk bisa. Seperti dalam ayat yang tadi kita baca, latarawun, latara, ra. Yang betul adalah ra, latarawun, gitu. Dalam ayat yang lain, summa latarawunnal jahim, bukan latarawunna. Dan ini kenapa ini saya katakan butuh perjuangan, ya. Kita diuji dengan seperti itu. Orang daerah lain diuji dengan daerah dengan huruf lain juga. Seperti saudara-saudara kita kalau di Jawa, mereka susah untuk mengatakan huruf apa itu? Huruf ain dengan fasih. Bahkan orang-orang kampung mereka memang tidak bisa mengatakan ain, mereka mengatakan n dan g, ngan. Mereka mengatakan ngan, begitu. Ketemu huruf ain, mereka langsung eng. Ngamma yatasaalun, bukan dengan ain, dan itu kekeliruan mereka, dan mereka harus berjuang. Di tempat lain ada yang mereka tidak bisa melafazkan huruf zal dengan fasih. Mereka lebih dekat kepada makhraj
sin. Gitu. Mereka lebih dekat kepada makhraj sin. Kalau mereka akan mengatakan ustaz, mereka akan mengatakan ustaz. Ustaz gitu. Dan dalam ayat terpengaruh bacaan tersebut. Namun mereka harus berjuang. Manakala sampai titik kepada titik yang tidak bisa dia robah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya termasuk mengikuti pendapat para ulama di dalam ilmu tajwid, butuh seorang itu berusaha, tetapi kalau tidak sanggup, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kadang seorang di dalam mempelajari kefasihan di dalam tajwid kadang berlebihan. Ya sebenarnya dituntut ya bagi orang yang belajar tajwid, tetapi tidak semua orang bisa ditekankan seperti itu. Nanti kalau seperti itu mereka tidak mau baca Quran. Gara-gara bacaannya salah atau ada makhraj memang dia tidak bisa rubah. Maka dalam keadaan seperti ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baik, ya, beberapa saat lalu, dan ini banyak di Yaman sendiri, banyak orang-orang Yaman yang mereka memang tidak bisa mengatakan huruf seperti huruf jim misalnya. Orang-orang Yaman banyak yang mereka, terkhusus Yaman Selatan, tidak bisa mengatakan jim. Kalau mereka mengatakan jim, mereka akan lari kepada huruf G dalam bahasa Indonesia. Huruf G. Jim mereka akan mengatakan G. Kalau mereka membaca Ya'juj wa Ma'juj, mereka Ya'gub wa Ma'gub. Gitu. Pernah, mungkin Ustaz Haris pernah cerita, saya waktu itu hadir di majelis, disampaikan sebuah kertas, kenapa antum membaca Ya'juj wa Ma'juj dengan Ya'gub wa Ma'gub? Rupanya yang mengajar marah. Artinya ini sesuatu yang memang tidak bisa gitu. Kita tidak bisa untuk merubah dan sudah berusaha tidak bisa. Jadi itu memang sebuah hal yang sunnatullah, sehingga ya kita semampu mungkin, sebisa mungkin kita berusaha untuk membenarkan. Kalau kemudian tidak bisa, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan kurang tepat kalau orang yang membaca ra dengan imalah sughra, ra, lalu kita katakan nggak boleh jadi imam. Ini keliru. Saya anggap ini masuk dalam lahan yang khafi dan dia butuh berjuang untuk bisa melafadzkan ra dengan. Dan ada satu hal lagi yang ketiga terkait dengan tafkhim dan tarqiq di dalam huruf ra yang disukun, mungkin dalam majelis yang lain akan kita singgung. Jazakumullahu khaira. Karena sudah dibaca, kita akan langsung kepada membaca tafsir dari surah At-Takatsur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat pertama Allah berfirman, Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur maknanya adalah alha. Di sini banyak orang-orang yang menjadikan ayat ini sebagai ujian di dalam ilmu nahwu. Coba para jamaah yang menyimak, di awal ayat ini ada al. Sebagian menganggap kalau al ini adalah al yang di dalam ilmu tajwid alif lam syamsiyah atau qamariyah, sehingga hakum al, hakum itu adalah isim yang kemasukan al. Coba di i'rab alhaakumut takatsur, alhaakumu mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi adh-dhammah annahu ismul mufrad. Salah. Padahal al di sini al apa jamaah? Al bukan al istifham juga. Apa di sini? Alhaakum. Yang sudah belajar nahwu, ayo sama-sama. Alha itu adalah fi'il. Alha yulhi itu adalah fi'il. Sedangkan kum ini adalah dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Sedangkan at-takatsur itu sebagai subjek, sebagai fa'il. Fa'ilun marfu'u alamatu raf'ihi dhammah. Ini namanya belajar nahwu. Baik. Jadi alhaakumut takatsur maknanya at-takatsur alhaakum. Berlomba-lomba dalam dunia ambisi, jabatan, alhaakum telah melalaikan kalian. Itu maknanya. Bukan alif lam di sini alif lam
ma'rifah atau alif lam syamsiyah atau qamariyah. Baik, maknanya apa? Kata para ulama, qala syaghalakum an ta'atillah at-tafakhur bi kathratil amwali wal aulad. Syaghalakum an ta'atillah, kalian tersibukkan dari ketaatan kepada Allah dengan at-tafakhur, saling berbangga, bi kathratil amwali wal aulad, dengan banyaknya harta dan banyaknya anak. Kita mau tidak mau harus kita akui, kita seperti itu. Betapa banyak pembicaraan kita ke situ. Update penampilan, update kekayaan, update gaji per bulan. Kita kebanyakan seperti itu. Sehingga dengan kita sibuk membahas hal itu, syaghalakum an ta'atillah. Minimal kita tersibukkan dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Masjid, yang itu sebenarnya adalah tempat seorang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, menjadi ajang untuk rapat bisnis, mendiskusikan perkara dunia, masuk dalam kategori alhaakumut takatsur. Hati-hati para jamaah. Baik, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Zurtum, ziarah, maknanya adalah masuk dalam ayat ini, dukhul fil maqabir. Kata para ulama tafsir, wastamarra ishtighalukum bidzalik, dan terus menerus kalian tersibukkan dengan memperbanyak harta dan anak, ila ansirtum ilal maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Baru kita sadar kita berada dalam kegelapan alam kubur. Wa dufintum fiha, dan dikubur di dalamnya. Ini tentunya adalah penjelasan memiliki makna taubih. Ya, tentunya kalau orang dia sudah meninggal, apakah dia terasa dan sadar kalau dia dimasukkan ke dalam alam kubur? Dia sudah meninggal, sudah pindah kepada alam barzah. Khitabnya sudah berbeda. Tetapi Allah menjelaskan di sini bahwa dia akan sadar ketika dia berada di alam kubur, ketika dia terbangun di dalam alam barzah. Lalu dia mendapati kuburannya sesuai dengan amalannya. Jamaah yang dimuliakan Allah, seindah apapun penampilan dunia di dalam kuburan-kuburan manusia, tidak menjamin orang yang ada di dalamnya itu nyaman. Tidak setiap kesepian dan ketenangan itu adalah sebuah keindahan. Kita tidak tahu sepinya tanah pekuburan dalam sebuah tempat tidak menandakan kalau mereka semua berada dalam kenikmatan. Ada yang mereka menjerit, disiksa oleh malaikat-malaikat Allah, tetapi tidak didengar oleh manusia. Kita tidak tahu. Berarti dia sadar ketika dia berada dalam alam kubur sebagai taubih, nih dia sadarnya ketika dia sudah mati. Dan begitulah manusia. Kalau diingatkan, Anda terlalu berlebihan dalam mencintai harta, Anda terlalu bangga dengan harta, dia akan menyangkal. Padahal Nabi SAW mengatakan, "Lau kana libni Adam wadiyan min dhahab, labtagha thaniyan." Kalau manusia memiliki satu lembah emas, dia akan mencari yang kedua. Dia akan mencari yang kedua. Tidak akan puas. Wala yamla'a fahu illa turab. Dan tidak ada yang mampu menutup ambisinya kecuali tanah, kata Nabi. Kematian. Baru dia stop dalam mengejar itu semuanya. Ini menjadi renungan bersama para jamaah. Ayat yang ketiga beliau Allah mengatakan, kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kalian akan mengetahui. Kata ulama, ma hakadha yanbaghi, bukan seperti itu wahai hamba seorang melakukannya. Ayyulhikum at-takatsuru bil amwal. Tidak seperti itu, kalian harus terlalaikan dengan harta, memperbanyak harta. Sawfa tatabayyanuna anna daral akhirata khairul lakum. Akan tampak di hadapan kalian bahwa negeri akhirat adalah negeri yang terbaik bagi kalian. Nanti akan tampak. Cuman Allah tidak tampakkan saja. Allah tidak
perlihatkan di hadapan kita. Tapi Allah telah menyebutkan isyarat, Rasul telah menyebutkan isyarat agar kita tidak terpana dengan kehidupan dunia. Akhirat lebih baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Jelas ayatnya. Cuman masih saja kita kadang terbawa. Maka ini kita perlu kembali. Manusia bukannya dia tidak pernah salah, pasti akan salah. Kalau dia tidak pernah salah, bukan manusia dia, malaikat. Pasti akan salah. Nah, ketika kita terjatuh, kita bangun, kita bangkit, kita merenungi dan kita mentadabburi bagaimana rahmat Allah kepada kita, mendorong kita untuk semakin dekat kepada Sang Pencipta. Kemudian di ayat yang keempat Allah mengatakan tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak kalian akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Sekali-kali tidak. Law ta'lamun, seandainya kalian mengetahui ilmal yakin, dengan ilmu yang sebenar-benarnya. Kata para ulama di sini, tsummahdzaru saufa ta'lamuna anna su'a akibatin syighalikum anha. Ketahuilah, hati-hati akibat dari kalian terlalaikan dari kehidupan akhirat. Hati-hati. Allah mengingatkan kita dua kali. Kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Cuman kembali kepada ayat yang pertama, alhaakumut takatsur. Kita maunya seperti itu. Update terus. Update ibadah, menambah ibadah tidak, menambah usaha na'am, menambah sedekah tidak, menambah cabang na'am. Kita seperti itu. Bukan kemudian kita dilarang untuk berusaha, mencari dunia dan lain sebagainya, tetapi kita perlu ingat bahwa kita akan melalui kehidupan akhirat dan itu jauh lebih bagus. Kita persiapkan untuk bagaimana dalam kehidupan akhirat itu kita baik. Sahih, para jamaah yang saya muliakan, godaan itu datang bertubi-tubi. Benar. Godaan itu ingin menyeret kita terus masuk dalam lembah dunia. Dalam keadaan dunia di hadapan kita. Ingat, Nabi SAW tidak khawatir kalau kita itu menjadi orang miskin. Abshiru, kata Nabi, ma yasurrukum, bergembiralah apa yang mengembirakan kalian. Fawallahi mal faqru ahsya alaikum, aku tidak takut kalian fakir. Kita menjadi orang miskin, Rasul tidak takut. Walakin ahsya an tubsata alaikumud dunya, ketika dibuka pintu dunia kepada kalian, nah itu yang saya khawatirkan. Kama busitat ala umamin qablakum, sebagaimana dibuka kepada umat-umat sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, kau berlebih-lebihan, berlomba-lomba di dalamnya sebagaimana mereka berlomba-lomba. Fatuhlikakum kama ahlakathum, menghancurkan kalian sebagaimana mereka dahulu dihancurkan oleh dunia. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Isyarat para jamaah yang saya muliakan, kalau orang mencari dunia pada zaman ini itu mudah, tetapi mencari akhirat itu berat. Yang lebih berat lagi manakala mereka berusaha menjadikan dunianya untuk perjalanan akhirat. Baik. Lalu di ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, seandainya kalian mengetahui dengan ilmu yang sebenar-benarnya, la tarawunnal jahim, benar-benar engkau akan melihat neraka jahim. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, kemudian engkau akan benar-benar melihat dengan 'ainal yaqin, mata kepala yang yakin. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im, dan di saat itu engkau akan ditanya oleh Allah atas kenikmatan yang Allah berikan kepada engkau. Kata ulama tafsir dalam tafsir Al-Muyassar, ma hakadha, tidak sepantasnya ayulhiyakumut takatsuru bil amwal, kalian terlalaikan dengan harta. Kita tidak pantas terlalaikan dengan harta, jemaah. Lau ta'lamuna haqqal ilmi lan zajartum, seandainya kalian benar-benar mengetahui, kalian akan meninggalkan itu.
Kalian tidak akan terbuai dengan kenikmatan dunia. Wala badartum ila inqadi anfusikum minal halak, dan kalian akan berlomba-lomba untuk menyelamatkan diri kalian dari kebinasaan. Dunia dengan segala ambisinya itu ibarat badai tsunami. Jika seorang dia berusaha menaiki tempat yang tinggi, berlindung di atas tembok yang kuat, berlari dengan terengah-engah meninggalkan ombak tsunami, begitulah ombak fitnah syahwat dan dunia. Kalau kita tahu, cuman kita tidak tahu, kita fikir ombak dunia ini adalah rahmah. La ilaha illallah. Ini yang kita hadapi, itu yang kita fikirkan. Tidak jauh bedanya dengan kaum Ad. Ketika datang awan mendung, mereka anggap itu adalah awan yang akan memberikan kepada mereka hujan. Qalu hadza 'aridun mumtiruna. Ini adalah awan yang akan memberikan curahan hujan kepada saya. Allah mengatakan bal huwa mastajaltum bih. Itu akibat kalian itu mengkufuri kenikmatan Allah dan mengkufuri Rasulnya. Rihun fiha adzabun alim. Itu adalah rih, angin yang menghancurkan dan merupakan siksa yang sangat pedih. Kita anggap ketika dunia itu datang, kita dimuliakan oleh dunia itu. Padahal jamaah yang saya muliakan, kita akan dikebiri oleh dunia itu untuk tidak bisa mengatakan yang hak itu hak. Kita akan dianggap sebagai seorang pengecut gara-gara dunia itu, sehingga kita tidak berani untuk meninggalkan pekerjaan kita demi melakukan dan memenuhi panggilan Allah. Kita akui atau tidak, itu yang terjadi. Ini para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Menipu dunia itu. Bukannya kita dilarang untuk memilikinya, tetapi kurangi dan jadikan itu sebagai alat untuk mendapatkan keridhaan Allah. Baik. Lalu kata beliau di sini, wala tubsirunna al-jahima, engkau akan melihat neraka jahim. Tsumma la tubsirunnaha duna raib, dan engkau akan menyaksikan neraka itu tanpa ragu. Tsumma la tus'alunna yaumal qiyamati an kulli anwa'in na'im. Kemudian engkau akan ditanya oleh Allah di hari kiamat dari setiap kenikmatan yang telah engkau rasakan. Ini membuat kita merinding, hadirin. Kalau kita ditanya setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita harus merinding betapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan betapa lama persidangan Allah nanti. Belum harta kita, belum anak-anak dan istri kita, belum simpanan kita. Tubuh kita sendiri, semuanya ini akan diperiksa dan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, karena kenikmatan yang terbesar adalah kenikmatan agama yang kita miliki akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Sunnah yang telah kita miliki akan ditanya oleh Allah. Itu semua adalah kenikmatan. Maka para jamaah yang saya muliakan, yang menjadi fokus kita adalah bagaimana nanti di hari tersebut kita mampu melewatinya dengan benar. Kita mampu melewatinya dengan sukses. Itu yang paling penting. Baik, demikian kurang lebih tafsir dari surah At-Takatsur. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.